Aloha teman, did you know about ADHD? Okay, let's find it. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang lebih dikenal dengan ADHD merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan fokus dan konsentrasi serta memiliki perilaku yang impulsif dan juga hiperaktif. Secara medis, anak ini memiliki kelainan pada sistem saraf pusat yang mengendalikan konsentrasi, perilaku, emosi, dan juga bahasa. Menurut Bayi Haki dan Sugiermin dalam buku pendidikan anak ADHD, ADHD dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan perilaku neurobiologis, yang mana ditandai dengan tingkat inatensi yang berkembang tidak sesuai dan bersifat kronis, dan dalam beberapa kasus disertai hiperaktivitas. Yang kedua, gangguan biokimia kronis dan perkembangan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatur dan mencegah perilaku serta mempertahankan perhatian pada suatu tugas. Dan definisi terakhir adalah inefisiensi neurologis pada area otak yang mengontrol impuls dan pada pusat pengambilan keputusan yang berupa regulasi dan manajemen diri. Dalam DSM-4 terdapat 3 karakteristik utama gangguan pada ADHD, antara lain yang pertama, inatensi atau kesulitan memusatkan perhatian. Seringkali anak akan sukar untuk fokus terhadap kegiatan belajar atau bermain. Anak juga susah untuk memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang detail. Yang kedua, impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan. Seringkali anak tidak sabar dalam menunggu, seperti mengantri. Anak juga sering mengelak pertanyaan atau perkataan dari seseorang, dan juga sering mengganggu orang lain. Dan yang terakhir, hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. Seringkali anak tidak bisa duduk dengan tenang dan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Selain itu, anak akan merasa gelisah bila ia tidak menggerakkan anggota tubuhnya. Faktor-faktor penyebab anak mengalami ADHD. Yang pertama, faktor genetika atau keturunan merupakan penyebab terbanyak dalam kasus ADHD. Berdasarkan riset di Amerika, diketahui sekitar 30% dari seluruh anak yang menderita ADHD setidaknya salah satu orang tuanya menderita ADHD. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan pada fungsi dan kimiawi otak kemungkinan besar disebabkan oleh faktor keturunan, karena ia dapat diwariskan secara genetik. Jika salah satu orang tua menderita ADHD, maka anak 60% beresiko menderita ADHD. Dan jika kedua orang tua menderita ADHD, maka anak hampir 95% beresiko menderita ADHD. Yang kedua, faktor neurobiologis. Dalam hal ini, para ahli menemukan bahwa adanya kelainan dalam sistem saraf pusat juga menjadi penyebab anak menderita ADHD. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kimia otak. Ketidakseimbangan kimiawi pada otak atau neurotransmitter, yaitu zat-zat yang mengantar impuls saraf di dalam otak, diyakini para ahli sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya ADHD. Selain itu, adanya kerusakan pada salah satu bagian otak juga turut serta menjadi penyebab anak itu menderita ADHD. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga turut serta menjadi penyebab anak menderita ADHD, mulai dari paparan-paparan zat beracun, asap rokok, ataupun lingkungan yang telah tercemari zat kimiawi dan toksik-toksik yang berbahaya. Yang keempat, faktor-faktor lainnya. Terdapat faktor-faktor lainnya yang turut serta menjadi penyebab anak mengalami ADHD. Salah satunya zat aditif pada makanan. Gula juga turut serta memperparah gejala ADHD. Selain itu, konsumsi alkohol dan obat-obatan yang tidak dianjurkan dan berlebihan juga menjadi penyebab anak menderita ADHD.